Halo guys, welcome back to Scooter in Black. Bareng gue Kuki dan sekarang gue lagi main ke garasi rumah barengan sama Om Doni. Apa kabar Om? Padahal sering ketemu ya. Rizky akhir-akhir ini sering main ke garasi. Iya, keracunan lah pokoknya di sini. Jadi sekarang di video ini kita pengen bahas tentang kaki-kaki fork kiri Om ya dibilangnya. Ya, fork kiri untuk di Vespa klasik. Dia bisa di klasik, bisa di zip. Bisa di klasik, bisa. Nah, awalnya berarti emang part-part ini tuh dibikin untuk zip Om ya. Kalau Ya. PNP-nya Aslinya kalau kita ngitung fork, aslinya PNP-nya ke zip. ke zip. Tapi Bisa buat klasik juga. bisa buat klasik juga. Nah, Om, biasanya kalau misalnya ada orang yang pengen mengaplikasikan fork kiri itu ke Vespa klasik tuh biasanya awalnya tuh gimana sih Om? Apa aja part yang dibutuhin? Apa aja yang harus diperhitungkan kayak misalnya bubutnya atau ngesetnya itu gimana sih Om awalnya tuh biasanya? Biasanya nanti kalau ngebubut, forknya tuh dia bisa zip, Bisa zip, skipper, skipper, fork Polini, oke. atau fork ET4. Oh iya, Jadi kan ET4. ada dulu motor ET4 ya di Indonesia tuh, cuman kan karena unitnya udah mahal jadi nggak mungkin nyari fork zip sama fork ET4 itu sebenarnya sama. Oh iya. Banyakan pada masukin Tapi zipnya zip ini ya, zip kalau dua tak di ya? luar negeri ya zip 2 tak, bukan zip 4 tak ya, beda kan. Kalau zip 4 tak kan forknya 2. Iya. Zip 2 tak kan ngambilnya biasanya dari copotan-copotan luar negeri ya. Nah, kalau yang sekarang kita pengen bahas nih kita mau pakai fork Polini. Kasus ya. Sekarang mau pakai fork Polini. Nah, itu gimana tuh Om? Part yang kita bahas part yang dibutuhin deh. Ya, satu pasti yang utama kan fork ya. Nah, terus yang dibutuhin itu, ini kebetulan ngegantinya full CNC. Si Rizky lagi minta full CNC. Beda, sebenarnya dia bisa pakai hubnya LX, bisa yang standaran, cuman ini full head-on lah pokoknya. Ya, ini spek yang Instagram kelakuan kalau nih, kata spek orang-orang Instagram. Om ya. Spek Instagram. Ya gitu. Terus apa lagi tuh Om? Ini satu, dia punya hub velg atau punto, CNC juga race use only. Kenapa dibilang race use only? Dia itu tidak ada gear buat speedometer. Karena rata-rata motor race itu sudah pakai sensor. GPS jadi dia ataupun sudah tidak ada sensor gear. magnet itu Om ya biasanya. Karena gear, seal karet yang di sini itu tidak ada. Biasa buat anti air kan, karena ini for race use only. Tapi bisa untuk harian. Yang penting kamu makainya jangan jorok. Tuh satu, berarti satu. hub. Pertama velg. fork, hub. Terus ini buat bracket kalipernya. Nah ini ada 2 tipe. Kebetulan ini kan kamu kalipernya pakai auto punto juga. Jadi ininya auto punto karena pitch ininya beda. Nah ini ulasan ini bisa lihat di YouTube saya. Oh iya, ada pokoknya kalau bahas Beda-beda kaliper radial dan perbedaannya bisa langsung cek YouTube-nya Garasi Rumah ya Om. Terus ini namanya apa nih Om? axle-nya. Ini state 6 pakainya kepala babi Kepala kalau orang babi bilang biasa kepala babi. sebutnya. Nanti terus ini piringan, disc brake-nya. Ini kaliper auto puntonya yang radial. Ini CNC juga. Lalu ini pakai lowering kitnya yang 7 mm. Nah ini buat apa nih Om? Ini buat dudukan sok atas di sini. Oh iya. Ini kan tadi ada karet kan, kemarin kamu ambil karet. Oh iya ada. Nah, ini buat dudukan sok atas dan dia pakai lower 7 mm biar nanti posisi motor itu cantik aja dilihatnya. Jadi dia bisa pakai lowering kit 7 mm atau pakai standar. Nah bedanya apa tuh Om? Yang sama standar bedanya apa? Dia lebih masuk 7 mm. Oh berarti Jadi dari ukurannya ya? Ukurannya, dimensinya. Nah kalau si standar kan dia flat aja nih. Iya. Ini kan dia 7 mm. Ini yang 1,5 cm. Oh itu yang 1,5 cm Om. Oh ininya beda ya, dia lebih. Ini bikinan Mas Gede, Ziegi. Saya kemarin pas dia lagi bikin yang 1,5 cm. Saya minta bikin yang ini 9 mm. Oh itu yang kemarin baru diposting Om? Iya. Oh iya. Ini lagi Mas Gede, saya minta sampelnya. Kalau kayak gini-gini, bikinan lokal udah oke lah. Sebenarnya nggak perlu. Kalau misalnya kalian mau yang low budget Ya, bisa lebih. pakai Ziggy Custom. Ini buat LX sama ini. Nah, yang membedakan lagi ya,
Bedanya LX sama XL itu di dua baut ini Ki. Jangan salah. Iya. Jadi loringnya hampir sama. Sebenarnya ada yang 7 mili, ada yang 1,5 mili, ada yang standar. Cuman dia dua baut ini beda. Kalau LX dia sama Corsa. Jarak baut ini ya, pitch dua baut ini. Oh, berarti beda fork ininya Beda, lowering beda. kitnya beda. Ini sama Corsa bisa. Oh, sama Corsa bisa. Jeep sama Corsa bisa. Tapi kalau ke XL nggak bisa. Nah, kalau untuk shocknya apa aja masuk Om? Kalau shock sama aja. Oh, untuk Bisa. kalau Jadi shocknya dari berarti motor sama aja. klasik Matic itu sama. Yang penting dia masih model 2. Kan ada motor Matic yang GTS ya. Iya. Ya udah nggak bisa lah. Kalian kan bisa lihat Iya. visualnya. Kalau ini 2 begini dia jaraknya sama. Dia bisa pakai klasik Matic LX, Sprint ya. iJet ya. Alex Sprint ya. Kalau di Matic itu sama aja shocknya. Hanya yang membedakan tingginya. Oke. Tingginya dia ini. Jadi kalau buat di PTS tinggi ini sebaiknya kalian pakai yang 185. Oke. Kalau pakai porak-porak kiri. Kalau kalian pakai tinggi shock ini 200 lebih, nanti motor di depannya tinggi banget. iya, looknya kurang Dilihatnya cakep. nggak proporsional. Dipakainya juga tinggi, cuman selera, balik ke selera kalian. Soalnya kan shock 185 rata-rata harganya Iya, harga lumayan. lumayan mahal. Gue dikasih yang hitam, pas banget. Oh iya, itu Terus CNC dia juga tuh bolong. Om ya? Hah? CNC juga. CNC. Dibikin juga CNC mas gede. Tuh, oke lah. Oke. Mirip kan? Nih, bikinan gede. Lokal. Bikinan Produk lokal, lokal. produk lokal. Untuk yang low budget bisa. Ya, Nah, ini Om. dia lebih pendek. Nah, Jauh. itu kalau ini berarti nanti lebih tinggi. Biasanya yang pakai 1,5 cm ini, kalau kalian pakai shocknya itu LX dimensinya. Oh. LX itu kan 200-205. Iya. Atau pakai shock BG MPK yang non tabung itu kan bisa kanan kiri. Betul. Kalau tabung kanan kiri, nanti kan kalau taruh di kanan tabungnya ke depan. Oh iya. Jadi shock PK itu bisa Bisa, sebenarnya oke. buat pakai porak-porak kiri. Jadi walaupun Nah. ininya lebih tinggi, ini lebih pendek, Itu fungsinya itu tetap pengaruh ya. buat lowering. Dia lowering, hanya berapa biar tinggi low. berapa tinggi lowering yang kamu mau. Tapi dipikirin lagi kalau di fork kiri, kalau kasusnya di PTS, di small frame, dia itu kalau 1,5 dia mentok sama tameng. Oh Pas iya belok benar. kiri. Jadi bisa nggak mentok, berarti kan kamu ganjelan shocknya harus dirubah. Dibikin agak sedikit, tapi kan radius putarnya jadi sedikit. Oh, iya. Si setangnya itu balik ke kalian aja maunya gitu. Mau lowering banget. Biasanya ini buat ngakalin shock elek. Iya. Kayak shock Zelioni, BGM yang notabene tingginya 195, 200 lah ya. Kalau pakai itu turunin jadi pakai lowering ini kan jadi pendeknya kurang lebih sama kayak step 6, shock Nanti head-on. kalau dilihat dari look, ini spakbor dia lebih masuk Om ya, nggak lebih turun posisi iya, lebih shocknya. turun, lebih. Tapi itu kasus kayak gitu hanya bisa di shock yang atasnya kayak begini ya. Iya. Kalau di B2Bo dia nggak bisa. Oh iya. Nanti kamu look aja nih, B2Bo itu karena dia atasnya tatakannya sudah Oh iya. udah mentok sama ini Ki. Jadi nggak ada space buat masuk. Oh. Nggak ada space lagi buat dia. Nah ini kan masih bisa masuk. Oh ya, gini. Berarti kalau kalian mau pakai lowering kit ini, atasnya itu kalian harus perhatiin shock yang kayak gini Om Ya, atasnya shocknya ya. kayak gini atau biasa dia kalau SIP dari setelannya, BGM Iya, ada kayak gitu setelannya. ya, betul. Kalau yang rata nanti kayak B2Bo nanti di shoot dikasih tahu itu nggak bisa pakai lowering yang 1,5 nggak bisa. Kalau pakai ini bisa, jadi hanya karetnya masuk ke dalam sini. Oh iya. Lumayan lah nurunin 5 mili. Nah, kalau si karetnya sendiri tuh pengaruh nggak Om? Ada ukurannya nggak? Untuk nggak sama semua berarti ya? Kalau karet sama Standar ya? aja. Nggak ada. Nggak ada. Pakai karet ini jadi lebih pendek, lebih tinggi Enggak. nggak? Sebaiknya karet itu standar karena karet itu kan ngatur jarak ini. Kalau kependekan nanti pas kamu baut sama ring dia nggak ngejepit, oblak. Nah, ini kita kalau di sini biasanya racikannya karetnya pakai ini aja Om ya. Ya TC, TC. bikinan Ini lokal lokal juga, juga, cuman saya rekomen. rekomen karena kualitasnya, karetnya, ini karet ya, bukan PU ya, Iya. bahannya karet. TC skuter itu ya kita udah bikin juga sampai karet sasis PTS, karet sasis PX. Iya, dia juga jual karet sasis buat klasik, buat Matic juga ada. Nah ini Lokal produk. ini karet TC gini buat buat klasik sama buat Small frame beda. buat Matic Buat Matic sama sama. Oh, kalau yang depan. depan. Karet damper ini sama klasik sama Matic sama. Oh iya.
Warnanya juga bagus banget tuh. Iya. Terus apalagi tadi lanjutin? Udah ya? Udah. Untuk flooring kit Flooring udah. kit udah, disk. Tadi kan udah sampai. Nah, Kesel ya kepala ntar Om mau nanya nih. Ini tuh bedanya apa sih Om? Disk ini sama yang biasa. sama yang biasa ini kan dibilangnya tuh floating. Nah kalau yang biasa tuh kan nggak ada ininya, itu apa sih Om? Kalau yang biasa itu dia langsung tanpa ring, o-ring. Ini yang dibilang floating nih. Jadi ini kalau kita pasang, ini dia ada pergerakan. Oke. Jadi dia tuh kalau lagi keadaan ngerem jatuhnya dia kayak ABS ya. Jadi dia pas dia ngerem, beban rem kampas nempel. Kalau dia floating bergerak, ini bergeraknya sedikit, cuma dia bergerak tidak rigid ya. Pas kita lagi ngerem, dia tuh ngikutin tekstur kampas rem. Oh. Jadi pengereman jauh lebih. Oh jadi gitu guys. Jadi Floating. sebenarnya kenapa dibikin floating itu bukan cuma buat gaya-gayaan keren Bukan, doang Om ya? Fungsi, lebih fungsi. Ada fungsinya. Ini nih, nah ini ilmu juga nih. Jadi disk floating itu ada fungsinya. Itu tadi yang dijelasin sama Om Doni fungsinya. Nah ini non floating nih, dia langsung ya Om, nggak ada. Ini berarti ini langsung nempel ke hub. Iya. Hubnya. Kalau ini koin dia langsung yang rigid, floating, besi semua. Kalau yang floating dia nempel di apa yang ini. Jadi dia masih gantung di sini nih. Masih ada ring, ini masih ada main di sini. Iya. Kalau udah kepasang baru berasa. Lagi kena beban pengereman baru dia fungsi. Oh, jadi lebih safety juga Om, Iya, berarti jauh. ya? Pengereman jauh lebih Safety. lebih enak ngeremnya. Motor tuh lebih enak ngeremnya karena Iya benar. Gue baru tahu loh. Soalnya gue kira floating itu cuman ya udah jadi looknya tuh keren karena dia nge-float. Enggak. Dia Ternyata tuh ada lebih- fungsinya juga. Dan rata-rata motor balap saya rata-rata ya teman-teman mungkin Udah pasti pakai sudah yang floating buat ya? race karena lebih floating. Oh, Satu, iya. kampas rem itu jauh lebih awet. Dan kampas rem itu akan rata makannya. Makannya dia akan rata. Tapi kalau cakram Rimas hitungannya floating nggak? Enggak ya? Tapi si kalipernya doang yang Ya, modelnya dia floating ya? kalipernya dia ada Yang clearance V2-nya bergerak. ya? Nah, ada Floating clearance ya? bergerak, tapi dia tidak bisa dibilang floating. Oh. Ya, karena floating itu dari disk, Dari bukan disk. dari kepala babi. Oh iya, gitu guys. Oke lanjut lagi, apalagi nih Om? Terus tromolnya dipakai PLC. Velgnya pakai Pinasco modular. Nah jadi Shocknya step 6. biasanya nih, apa namanya, ini tuh kan diperuntukin untuk apa sih Om, PLC? Ini kan adaptor velg. Adaptor, Ya. tromol ya? Tromolnya Bilangnya velg. Jadi tromol. kan kalau tromol ET nanti lu shoot, jadi kan ada yang kayak gini, ada tromol Langsung ya? Tapi kalau ini kan dia bisa lebih, dia gonta-ganti velg. Jadi si ini buat adaptor ke sini. Ya, buat Nanti ke kita hubnya. bikin pemasangannya aja ya. Kayak gini. Nanti si velgnya kan bisa Oh, iya, keluar. iya, Jadi modelnya ini sebenarnya bisa buat kanan kiri. Ki. Oh Jadi gitu? ya, dia bisa buat fork zip, bisa buat fork PK. Oh yang fork kanan, fork kiri bisa? Nanti bisa. kamu lihat di isi dalam sini dia dapat kayak koin itu buat ngatur space-nya dia. Oh iya. Ini jauh lebih enteng karena dia lightweight banget ini. Kaki-kaki pakai ini. Bahannya juga CNC. Ya full CNC seri 7. Dah, Udah lanjut lagi ke master M. Master M Om. Standar lah ya, master M. Mau pakai apa bisa. Ini kebetulan pakainya atau punto juga jadi ngeset dia atau punto. Ini spek standar. Sama ini apa namanya Om? Bedanya nih, kan master itu kan ada yang biasa. Nah ini tuh yang apa sih Om? Kan si kalipernya udah 4P nih, 4 piston nih. Kita bahas ini dulu deh. Sebenarnya kaliper 2 piston sama 4 piston tuh apa nih Om? ya, isi Kalau pistonnya. Itu. Kamu lihat di dalam sini, dia tuh ada 4 piston. 1, 2, 3, 4. Itu yang nonjoknya ya? Ya. Oh yang jadi menekan kampas rem, jadi 4P, 4 piston. Oh, jadi 4 piston itu yang nonjok si kaliper. Si kampasnya 4 itu kalau kita ngerem 4 itu ini. 4 piston. Nah, tapi katanya gini Om. Kalau master yang nggak disupport sama yang buat 4P juga katanya ininya nggak percuma. Iya, Bener sebenarnya percuma. Pengurangannya nggak terlalu banyak, tapi ada loss-nya. Ada. Kebanyakan orang kalau udah pakai master 4 piston ya didukung sama master atasnya juga harus yang minimal
bener lah, jangan Oke. pakai master yang biasa-biasa Yang aja. biasa. Minimal original motor nggak masalah. Kayak Ya pakai motor-motor Jepang kan Piaggio, copotan Piaggio boleh, gitu boleh. pakai Masih aman ya kalau Cuman kaliper 4P. dibilang bisa semuanya. Tapi Cuman enggak. rasanya pas ngerem tuh smoothnya beda. Oh Itu iya. nggak bisa bohong. Kalau kalian cuma cari fungsi pengeremannya, master rem biasa sama aja. Sama aja. Bisa, bukan sama aja ya. Bisa ngerem juga. Gitu. Tapi Kalau nggak buat- maksimal. Ya smooth pas pengeremannya beda sama yang sudah CNC radial. Iya. Ya apa? Beda lah rasanya, tetap berasa. Nah, mau nanya lagi nih Om. Kalau bedanya swing arm yang kayak gini nih yang aftermarket sama yang biasa tuh apa sih Om? Dia udah bearing semua di sini. Dia sudah bearing. Kalau yang biasa itu kan sayunnya masih terpisah. Dia masih pakai lar bambu. Kalau sama Pol ini Sama. sama. Pol ini sama Ini Otopunto sama. Udah sama ya, di desainnya sama ya. Dia udah bearing, kanan kiri udah bearing, terus dia pemasangannya juga nggak perlu ngepres ke tukang bubut. Oh. Kita pasang sendiri, dia sudah tarik-tarikan bos-bosannya. oke, Nanti oke. kita lepas deh pas kita mau bikin itu kan, Oke. pasangan. Terus di sini juga oh dia iya. kelebihannya. Kenapa yang radial ini dia sudah depan belakang bearing. Oh iya. Nah, nih buat kalian yang belum tahu, ini kan maksudnya Kenapa sih kayak gini mahal banget Om? iya. Ya, Terus karena banyak apa namanya? Banyak brand juga nih yang ngeluarin nih kayak gini. Contohnya kayak ya Polini, terus Taiwan juga buat kayak One on One, Factory, terus Optimistic. Kalau buat di Matic banyak lah yang brand-brand kayak gini. Nah, yang pakai bearing itu yang sekarang keluar tuh cuma ini Om ya, Otopunto ya. Otopunto, Malossi, Polini, Polini bearing. Kalau yang rata-rata kalau sudah ininya yang CNC dia sudah bearing. Rata-rata yang impor ininya sudah race use only itu sudah bearing. Oh iya. Sudah bearing. Tapi kalau yang masih original hub elect tuh dia kan masih bambu. Sebelah sini masih lar bambu, sebelah sini bearing. Kalau dia kanan kiri sudah bearing. Nah gitu, jadi kalau direkomendasi kalau emang ada budget mending sekalian ambil Otopunto, kalau nggak Polini Om, karena dia depan belakang yang ini buat udah. porak kiri Otopunto, Polini sama G-Pro. Oh G-Pro, Sama merek apa tadi ya? Zelioni gitu saya belum pernah. Iya, belum pernah. Apa tuh? Celioni, Optimistic, terus One on One Factory ya, itu gua belum biasanya udah kalau gua tuh udah ngecek itu Zelioni itu masih bambu, yang bearingnya itu cuma satu yang di sini. Oh, dalamnya masih bambu. Dalamnya masih bambu. Kenapa dia bearing? Nggak ada clearance. Cakep. Kalau Jadi belok pas Om, udah kepasang tuh nggak spelangnya tuh nggak kayak bearing bambu. Bearing bambu kan kalau usia pakai lama-lama kan as rodanya yang dimakan. Iya. Karena bearing bambunya bersinggungan dengan as roda. betul. As roda ini kan. Oh Bener iya benar-benar. Dia yang akan makan kan akan kena as rodanya. Kalau dia kan tidak. Udah bearing, as rodanya nggak akan kena. Kalau saat motor belok Jauh. kan pasti. Karena Lebih diem ya, lebih rigid, mantep lah gitu kalau kita pakai. gitu. Hmm. Nah ini nih. Ini kalau bearing lowering, bearing comsteer, ini kebetulan kan pakai pala babinya, pakai foroknya Polini. Polini, bearing bambu bawahnya Polini juga, wajib Polini juga. Kalau pakai Oh jadi forok Polini, kalau kalian mau pakai fork Polini, kalian wajib di bawahnya sebaiknya saya sarankan pakai Polini. Iya juga. direkomendasikan Karena dia untuk diameternya Polini beda. Iya. Diameter dia sama fork ET beda, zip. Tapi kalau pakai fork zip, kamu pakai bearing Polini itu harus ada yang dibubut. Oh iya. Jadi bearing mini lebih pakai ke fork Polini PNP. Tapi kalau ke fork zip, fork Vespa, LX, fork Vespa XL gitu, itu harus ada yang dibubut. Oh, Oke. Diameternya beda. Iyalah tanggung maksudnya. Kalau kalian pakai fork Polini nih, beli fork Polini aja mampu, masa beli ininya kan nggak mampu kan nggak mungkin gitu. Sayang aja. Nah ini nih Om, kalau ini kan jadi gua nih pakai ini tuh buat di zip, jadi gua tuh nggak bakal ada ini jadi PNP nih. Nah kalau teman-teman pengen buat pakai di klasik kayak PTS nih gimana nih Om? Kan kamu perhatian nanti, zoom lah. Nih kamu lihat nanti di sininya, dia tuh beda. Kalau klasik kan, klasik tuh ada nanti, dia tuh buat masuk stang, Iya. baru dratnya ada di bawah. Kalau dia kan dratnya full. Ini kan buat zip 2 tak, 4 tak kayak begini, PNP ya.
Tapi kalau buat klasik nanti harus dibubut. Nanti lihat aja di YouTube saya. Oh, di YouTube Garasi juga ada. Pokoknya udah ngejelasin di masalah bobotnya apa, terus ngurangin ininya tinggi berapa, dimensinya berapa, itu samainnya sama ada fork nanti. yang akan kamu rubah. Nanti langsung cek aja ya Instagramnya Garasi. Nah, jadi untuk kalian yang pengen bikin fork kiri itu kita ada yang dibutuhin tuh pertama fork satu, terus swing arm atau pala babi, terus ini hub velg. Kalau pengen pakai yang radial, axle radial, terus sama kalipernya juga yang radial nih kayak gini. Pokoknya kalau radial tuh bentuknya gini Om ya. Kenapa dibilang radial tuh? Ya, Karena dia gini nempelnya. Dia bukan dari samping ngebautnya. Iya, nih kenapa dibilang radial. Terus ini apa namanya? Disc brake, shock, lowering kit untuk biar lebih ceper Om ya. Jadi spakbor sama si fork itu nggak terlalu jauh bedanya. Nah, kalau untuk ininya pengen apa? Sukanya yang mana? Kalau gue emang lagi pengen pakai PLC atau bisa pakai langsung pelek Polinevo kalau ada budget, atau enggak bisa pakai IT copotan, shock, terus sama master ya variasi lah kalian sukanya kayak gimana. Jadi itu aja sih yang dibutuhin.